Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis, di mana sebenarnya kita bisa mengupdate pertandingan yang dini hari, cuman karena kita tidak mungkin mengupdate pertandingan, jadi nggak ada pertandingan MU dan beberapa pertandingan lainnya yang main di hari Kamis dini hari. Tapi kita akan sedikit mereview dari yang pertandingan dari Selasa dini hari, yaitu Liverpool sama Newcastle, sama dari sedikit Serie A ada Inter yang kemarin menang 5-0, luar biasa sekali. Seperti gue bilang ke coach, menang mudah kalau sama Torino mah harusnya. Tapi cara menang yang gue juga suka. Nah, kita ngomongin dari Newcastle lawan Liverpool yang Kenapa lu mendadak bahas Inter? menang 5-0 kemarin. Terus? Harus dibahas dong. Enggak nih, kalau lu fans Inter aja Gak lu. bisa lah. Gak jelas. Peringkat satu harus dibahas, coach. Kenapa gak bahas peringkat satu liga lain? Kan dari ketertarikannya banyak fans Inter di Indonesia. Kemarin baru ulang tahun juga Inter Club Indonesia, anjay. Good luck. Kita ngomongin dari Newcastle lawan Liverpool yang gue pikir setelah kartu merah semuanya akan berakhir. Tapi ternyata Newcastle memberikan perlawanan yang sampai akhir dan gila sih menurut gue. Sampai 2-2. Tapi orang membandingkan sama kartu merah si Gordon sama pelanggaran dari Gravenberch gitu. Menurut lo Gravenberch lolos apa memang layak kuning cukup mentok? Kuning cukup. Karena menurut gue agak harsh sih memang, tapi dia memang bukan menerjang sih, lebih ke agak sedikit gunting. Kalau itu kan jelas-jelas. Iya, Gordon benar menerjang Gordon sih. itu kan jelas, itu udah no discussion, itu Itu pasti merah. si pelatihnya juga bilang kok. Iya. Cuman pelatihnya bilang itu nggak sengaja. Oke, fine, itu gue bisa terima, nggak sengaja. Cuman agak tolol aja. Iya. Dan kakinya emang kelihatan tinggi. Kalau Gordon memang no debat, tapi kan memang kalau haters Liverpool mempertanyakan Gravenberch juga harusnya merah nggak sih kayak gitu, walaupun dari belakang juga ya. Tapi memang intentionnya menurut gue beda. Karena Gordon sudah lari dari jauh, dari belakang, dan kakinya tinggi. Kalau Gravenberch memang bukan tinggi lagi, kena betisnya. Iya, maksudnya gini gitu. Kalau Gravenberch kan memang gunting dari belakang, tapi paha gitu kayak. Walaupun menurut gue sebenarnya sama-sama berbahaya ya tackle-nya. Kalau nggak tinggi pun, kena dari belakang nggak kena bola tetap merah. Kalau kena tumit belakang keras nggak kena bola tetap merah. Kalau dari belakang menurut gue Gravenberch juga dari belakang, coach. Cuman memang tapi dia nggak ada intensi. Nggak tinggi kakinya juga, dia nggak gini. Kalau Gravenberch tuh lebih ke gunting gitu kan. Iya. Cuman sebenarnya kalau ngomongin resiko, menurut gue beresiko banget buat cedera itu dari belakang. Resiko buat Gravenberch juga. Iya, tapi dalam heat of the moment kan. Iya. Hal kayak gitu bisa terjadi. Dan dia jaraknya jarak pendek. Kalau Gordon kan lari dari jauh. Iya. Loncat gitu emang. Dan dia karena dia kecil gitu nggak nyampe nyata untuk kejangkau Van Dijk. Dan Van Dijk menurut gue luar biasa sih. Bener-bener apa ya, sabar gitu, dia malah nenangin si Gordonnya kayak sportif banget nih orang nih, gila sih. Typical leader banget emang si Van Dijk. Tapi kalau kita ngomongin game ya coach, kemarin what do you think sama kenapa Liverpool setelah unggul dan permainan juga gol? Ya banyak PR Liverpool. Nurun. Liverpool masih kesulitan kalau di cover man to man. Build up-nya kesulitan. Gila sih gol. Walaupun mereka dapat beberapa counter, walaupun si Beach kerja keras, tapi belum Beach yang semua pemain harapkan, semua fans harapkan. Ekitike kembali lagi cetak gol ya, nggak kelihatan tapi cetak gol. Dan golnya bagus sih kemarin. Iya. Striker banget gol begitu. Ekitike striker banget, betul. Striker banget, walaupun sebenarnya dia bukan. Sebenarnya karakter dia sebenarnya bukan striker banget, tapi golnya striker banget kemarin. Iya. Dan ya itu gol dia itu striker banget. Terus juga kemarin Curtis Jones masuk lagi coach jadi di sana. Ini gak ada guna. Sebenarnya gue nggak gimana ya, gue ngeliat Curtis Jones kemarin kayak kurang banget sih. Iya, nggak ada guna. Kalau dia punya satu gelandang yang lebih bagus sih akan sangat oke. Ada McAllister sebenarnya di sana. Cuman tapi yang menjadi kejutan kan Szoboszlai jadi bek kanan. Ditanya wartawan kenapa kan? Ya satu, kita nggak punya bek kanan. Kedua, Szoboszlai ini kan lebih ke penyerang ya. Jadi dia punya intensi untuk menyerang. Tinggal perbaiki defense-nya aja. Dan kemarin juga nggak jelek-jelek amat. Lumayan dia. Termasuk yang terakhir golnya itu kan. Iya, itu berkat dia. Visinya dia itu. Pinternya dia. Itu kalau dia nggak percaya sama teman mah, dia ambil pasti bola begitu kan. Jadi dia bisa main di mana-mana kayaknya. Iya, makanya mungkin kenapa dia menjadi kepercayaannya Slot itu menurut gua karena dia punya apa ya? Padahal dia sering main jelek. Iya, tapi sebagai dia punya, nomor 10 ya. Punya kepercayaan sama ini, dia tuh kayak apa ya? Football brandnya cukup jalan coach menurut gua untuk tapi kualitasnya so-so. Iya, gue setuju. Maksudnya itulah kenapa mereka datangkan Wirtz.
Wirtz ya, karena Wirtz lebih bisa advance untuk nyerang. Kalau Szoboszlai itu bisa lebih all round lah menurut gua. Dia bisa bantu ke lebih tengah all round, juga. Ya emang tim player banget lah, bukan yang one man show gitu. Kecuali kalau di negaranya dia emang bagus. Itu Castle kalah berkat Gordon. Kartu merah. 11 lawan 11 belum tentu menang. Gila sih, kemarin gue ngeliat perjuangannya Kassel, wah gila nih, intensitasnya dia selalu gila. Makanya gue bilang dia kalau punya striker sih, ya hasilnya mungkin kayak tahun lalu ada Isak gitu. Liverpool keteteran selalu kan. Iya. Memang Newcastle menurut gue harus cepet-cepet nyari solusinya nih. Striker antara dia nyari atau dia buang Isak cari pengganti, atau ya sekalian aja Isaknya di parkir tapi dia tetap beli striker. Kalau nggak mati dia begini. Ini nggak jalan serangannya dia. Gordon tuh berapa kali dapat peluang momentum emas, tapi ya gitu karena dia bukan striker, nanggung gitu peluangnya. Itunya, mencoba nyundul kan. Dia bukan tipikal nyundul, dikasih bola-bola crossing nyundul gitu kan. Tapi ya menurut gue perjuangannya bagus sih dari Guimaraes, gila sih. Ini pemain yang memang juga sangat penting buat Newcastle. Elanga dari 2 pertandingan gue belum melihat Elanga yang kayak di Forest. Lumayan lah gue bilang. Tapi lebih bagus Elanga di sini daripada di MU. Oh iya, enggak, MU awal Rangnick bagus coach. Awal-awal doang, abis itu tapi kalau lihat bandingin sama Elanga kemarin di Forest mah beda banget. Iya, dia juga baru 2 match. Tapi lumayan gue bilang Elanga. Sama siapa lagi kemarinnya, udah sih paling gue mengharap Gravenberch ya selalu menjadi pemain yang penting lah kemarin langsung nyetak gol kayak gitu. Ngaruh lah, Gravenberch ngaruh banget. Gravenberch, Konate, Van Dijk, tapi golnya terakhir tuh menurut gue salah banget sih. Tapi golnya keren. Karena mereka lagi dengan jumlah lebih banyak dari pemain Castle. Jadi pada saat mereka main-main to main dikena kombinasi hilang. Itu yang salah menurut gue barisan gelandangnya. Mereka nggak cepat nutup ke tengah depan back. Mereka masih incer gol. Betul. Mereka numpuk di sana untuk mencari counter memang. Taunya itu udah ada si Rio Ngomoha di pojok. Finishingnya juga keren. Keren sih. Itu gila, itu bener-bener udah emang udah takdir sih itu. Kayak dulu golnya Makeda. Gue nonton dia di friendly kan. Gila ini pemain. Berani dribbling, shooting dari tengah. Tapi kemarin dia menunjukkan lagi bahwa ya ini pemain memang layak diberi. Sama kayak Max Dauman-nya Arsenal. 10 menit, 15 menit. Sering-sering aja pelan-pelan dimasukin. Max Dauman dari Arsenal. Liverpool punya Rio Ngomoha. City punya siapa yang kemarin yang belum? Oh sih paling Oscar Bob yang lagi. MU punya Garnacho. Enggak, udah nggak ada sekarang. MU sekarang siapa? Udah nggak punya pemain-pemain barunya aja, nggak ada yang bisa ngegolin. Ya tapi ini mungkin lagi-lagi Liverpool menunjukkan mentalitasnya. 2 pertandingan dia selalu bisa late goal ya di akhir-akhir. Iya, di menit-menit terakhir. Iya, jadi benar-benar jangan pernah remehkan Liverpool sampai akhir. Enggak, itulah kenapa gue bilang Liverpool calon kuat juara, bukan Arsenal. Liverpool. Semoga gue salah. Ya Arsenal kompetitor lah. Iya, Arsenal di papan atas. Ya ujungnya runner up lagi. Ya, itu mungkin terjadi. Selama Gyökeresnya bisa bagus sih menurut gue bisa. Tapi kalau Gyökeresnya nyata cuman angin-anginan ya mungkin dia bukan puzzle pelengkap Arsenal selama ini. Iya, kita nggak tahu. Ditambah Saka 3 pertandingan nih, 4 pertandingan kemungkinan ya. Jadi di partai penting lawan Chelsea, City sama sebulan lah. Iya, Chelsea City dia nggak akan muncul tuh. Jadi ini kesempatan buat si Madueke, terus juga buat si siapa lagi, Nwaneri, Martinelli untuk membuktikan mereka salah atau si Saka. Oh, akhir September. Saka kan akhir September, tapi lebih cepat pertandingan. Dan itu tapi pertandingannya penting-penting makanya. Gak apa-apa, gue mau lihat Madueke kemarin di kanan lebih nyaman dia kayaknya daripada kiri. Eze di kiri, Madueke kanan. Oh udah. Iya dong, Eze lupa loh. Udah debut ini, untung ada Eze. Dia kan awalnya beli Eze itu untuk mengcover Havertz yang cedera kan. Iya. Ternyata Saka blessing in disguise buat Arsenal udah beli Eze. Iya, emang calon juara begitu. Berarti Arteta emang cerdas coach ya. Sorry, calon runner up gitu. Ya inilah dari Liverpool yang gue juga setuju. So far Liverpool masih kelihatan banget secara mentalitinya. Ya emang paling kuat dia menurut gue untuk jadi juara sama Arsenal lah. Spurs kita lihat apakah ini angin-anginan doang atau memang lagi bagus buat Thomas Frank. Spurs. 11 pertandingan kayak sampai Desember mungkin di papan atas lawan Ends. Habis itu pelan-pelan turun. Ya kalau bisa di 4 besar mah bagus, tapi kalau enggak mah ya udah emang itulah. Loh, ini kan bukan pertama kali kita lihat Spurs sampai Desember di papan atas. Ya paling mentok kan dulu ada Pochettino ya peringkat 2, peringkat 3 gitu kan. Memang ini pun nggak dapet sekarang. Levelnya di sana. Tapi ya Chelsea pun juga udah
bangkit lagi kemarin dengan pemain-pemain, ya walaupun gol-golnya juga banyak dari West Ham yang tolol ya. Tapi Chelsea kemarin bermain sangat solid, efektif dan efisien. iya, walaupun Gak terlalu bagus tapi enough untuk kalau mereka lebih efektif lagi, gak egois kayak si Neto sempat egois, siapa lagi. Iya. Bisa 7-8-0 itu. Iya, lawan West Ham. Itulah kenapa Graham Potter calon pelatih yang pertama dipecat. Betul. Berarti kalau itu benar, itu berarti mematahkan prediksi fans Premier League yang memprediksi Amorim akan pertama dipecat katanya. Gue bilang Graham. Ya, aku juga setuju sih. Secara hasil parah Graham. Enggak, karena bukan cuma secara hasil, secara permainan tuh jelek banget. Parah. Kan orang mendatangkan Potter karena pengennya kayak Brighton gitu kan. Kecuali gue nggak ngerti apakah Potter ini kan kita kenal dari Brighton mainnya bagus. Iya. Atau pemainnya nggak bisa menjalankan, IQ-nya nggak nyampe, football IQ-nya. Iya. Atau memang dia nggak bisa rangkul ruang ganti seperti halnya di Chelsea. Iya. Ya, atau mungkin pemain-pemainnya udah terlalu banyak yang memang bukan cocok dengan skemanya dia, tapi dia mencoba memaksakan berkompromi dengan skemanya dia gitu kan. Oke, dari ini nanti kita akan pindah lagi juga ke sedikit update transfer. Kita ngomongin Serie A dulu, Coach. Lo nonton gak? Nih gue kasih tahu nih, Inter menang 5-0 nih. Udah lo kasih tahu tadi. Belum. Jadi gue kemarin sempat datang ke acaranya Inter Club Indonesia kan untuk ulang tahun ke-22-nya. Terus ada yang nanya sih si Anggita yang sempat ngobrol sama Ferry Romandi kan. Bang, menurut lo apa target realistisnya Inter musim ini? Gue bilang Inter juara Serie A sama 1 domestik menurut gue udah cukup. Terus kalau dapat Champions League ada chance untuk Champions League, gue bilang lepas. Bukan berarti lepas lu ngalahin diri, tapi kalau lu suruh milih pemain terbaik lu taruh di mana, gue bilang Serie A dulu. Karena lu pernah lihat Juve yang gue bilang ke coach minggu lalu, kayak lu melihat Juve bisa menguasai 8 musim beruntun juara. Iya, lu bisa dapat 3 musim beruntun, menurut gue udah cukup gitu untuk bisa lo pelan-pelan memperbesar ambisi lu gitu. Tapi kalau lu kemarin di bawah Inzaghi aja 4 tahun cuman bisa sekali juara, menurut lu ya lu belum not good enough gitu untuk bisa even di lokal gitu kan. Nah, menurut gua dengan squad ini dan dengan cara mainnya Inter di atasnya Napoli. Tapi kalau Inter bermain kayak kemarin terlalu naif pengen semuanya diambil, ya itu hasilnya kemarin. Ini praktis pemain tahun lalu semua. Iya, cuma tinggal Sukic doang. Calhanoglu. Iya, Sukic kan diganti Calhanoglu kan. Dan kemarin Sukic mainnya bagus. Jadi Calhanoglu belum pindah kan? Belum, cuman gua nggak pindah juga kan? Enggak, cuman kemarin memang ada isu dia sempat mau dibuang karena apalah itu yang di komentarin sama Lautaro, tapi katanya sih belum fit memang. Tapi gua kemarin lihat debutnya Petar, menurut gua best performance dia dibanding di pramusim ya. Siapa? Si Petar Sucic ini yang nomor 8 nih, yang orang Kroasia. So far dia menunjukkan oke banget untuk menggantikan posisi itu. Dan kalau lo kemarin nanya kalau mungkin pertanyakan siapa posisinya Calhanoglu, Mkhitaryan. Anjing, lo bayangin posisi DMF depan back Mkhitaryan yang menjadi shadow di playmaker, walaupun ganti-gantian sama Barella kadang-kadang. Tapi menurut gua nggak banget. Ini kalau buat lawan tim jago mampus kita ya, ibaratnya Inter gitu, mampus karena lo nggak punya kemampuan defense yang kuat di tengahnya. Tapi Sukic ini untuk striker. Nah, terus juga cadangan-cadangannya kemarin juga bagus sih. Boni itu yang dari Parma itu juga lumayan kemarin untuk gantiin Thuram dibanding tahun lalu Taremi, Arnaud Taufik. Menurut gue upgrade lah. Terus kalau si Andy Diouf, ya sejujurnya gue belum bisa menilai karena baru 10 menit main yang Darmian selalu ganteng kalau Darmian. Darmian ya nggak main kemarin. Nggak main. Dia kan udah ada Pavard, udah ada Dumfries. Biasanya Darmian main buat gantiin si Dumfries kan. Nyata kemarin nggak dimainin. Kayaknya Dumfries main full kemarin. Dan Henrique main gantiin posisi Dumfries kemarin, dan Darmiannya nggak ada. Nanti even De Vrij juga cadangan kemarin. Jadi 5-0 ini awal yang baik buat Inter. Nah, ini yang menurut gue jaga konsistensinya, jaga kebugaran, dan lu jangan muluk-muluk untuk gue rasa kalau kita lihat pre-seasonnya ini hasil yang bagus. Iya. Gila 5-0 loh. Bagus. Dan secara permainan bagus menurut gue. Jadi gue nggak nonton. Oke lah, ini kan bentrok sama match sebelahnya. Ya, Liverpool ya, cuman dia lebih early dia. Iya, early 15 menit. Gue nontonnya dua TV. Kalau kan 2 handphone, gue 2 TV. Enggak. Satu di TV, satu di handphone sebenarnya. Gue sebenarnya bisa nonton, tapi karena serunya Liverpool gue agak sedikit pindah ke itu karena udah kartu merah kan. Gue pikir tai lah gamenya jadi
rusak gara-gara kartu merah. Justru tambah jadi seru abis itu karena Newcastle keren ngelawan. Ya dari Serie A Inter peringkat 1, Como juga surprisingly kemarin kita sempat bahas juga dengan gila juga Como. Ini gue nonton 15 menit. Iya. Di luar skornya gila mainnya itu. Iya. Itu Lazio loh lawannya. Babak pertama 70% ball possession. Dan Como ini udah kayak Barca aja mainnya. Keren si Nikopasnya juga keren. Semua keren. Gak ngandelin 1-2 pemain tapi emang Fabregasnya keren bisa buat Como bermain kayak begini. Iya musim lalu juga udah potensial banget sih. Jadi ya kita lihat nih Como seberapa jauh dia bisa melangkah. Tapi sih rasanya musim ini lebih bisa bersuara banyak lah dibandingin tahun lalu sih. Juve juga kemarin cukup meyakinkan di awal. Tapi kita lihat nih di bawah Tudor apakah dia bisa konsisten. Udah sih sisanya gak akan jauh-jauh, akan udah kita update. Oke sekarang kita dari ini ngebahas dikit ke timnasan sebentar ya, karena bukan timnas dia, lebih ke update dari Tom Haye dulu coach. Ini yang udah santer banget, dia sudah memilih pilihannya itu katanya 3 klub di Thailand, Buriram, sama satu lagi Persib. ada Port juga siapa, sama satu lagi Persib gitu, dan katanya paling kuat ke Persib. Bahkan isu bocorannya 750 juta per bulan, berarti sekitar 9 miliar setahun gitu kan. Gimana lu melihat Tom Haye akhirnya ke Persib gitu? 750 itu berapa? 950 juta per bulan, berarti 9 miliar. Per bulan berapa? 750 juta. 750 juta rupiah ya. Ya 750. Gue mau lihat euronya berapa. Oh anjir. 40.000 euro net. Sebulan. Iya. Kalau gede. Ya di Almer kan 8.000 seingat di gua. Bawah itu. Ya seingat gua di Almer tuh 10.000 di bawah. Gede itu banget. Kan. Ya mungkin dia pindah ke sini karena duitnya. Banyak yang bilang seperti itu. Maksudnya komen netizen tuh banyak yang bilang. Ya apalagi dia udah umur 30 kan. Iya. Tapi kalau Amat kan memang udah downgrade banget coach. Maksud gua kalau dia kan benar-benar dari Eropa gitu. Dia mah masih bagus. Menurut lo apakah main di Eropa masih bisa? Iya. Jadi memang faktor finansial menjadi paling acuan terbesar dia. Sebenarnya dia ada tawaran sebenarnya mungkin ya. Gue bilang iya. Iya ini yang menjadi pertanyaan dan juga mungkin. Dan nggak ada salahnya juga. Cuman gue sayangkan. Harusnya dia masih bisa 2 tahun di Eropa baru ke sini. Iya. Tapi ya kadang duitnya itu kan. Kenapa dia late banget ya untuk join kan? Karena dia juga cari klub yang bagus di Eropa dan nggak dapet yang dia inginkan. Ini lucu sih jadinya. Tapi Persib pun juga stok gelandangnya juga nggak sedikit loh. Jadi ya dia bersaing sama Klok ya enggak? Ada Klok juga di sana. Terus ada siapa? Adam Alis. Coba lihat skuadnya Persib kemarin ada juga main-main asing tuh yang apa kemarin, dan Persib kemarin baru seri kan. 2 penalti gagal kemarin. Si Mark Klok juga gagal penalti kemarin. Tuh ada si siapa tuh? Ya kalau Beckham Putra kan lebih nyerang kemarin, bukan di gelandang tengahnya. Tuh ada banyak, ada Luciano lah, ada William Marsilio. Jadi gue pengen tahu nih karakter dia, karena dia sebenarnya juga bukan IMF murni kan coach ya. Dia kan lebih ke deep lying kan, deep lying playmaker kan. Iya. Pirlo. Iya Pirlo banget. Tapi sementara lawannya main-main asing yang menurut gue fisikal semua, kebanyakan dari Latin gitu. Gue gak yakin dia fisiknya bisa bertahan di sini. Iya ya paling dia harus adaptasi, butuh waktu untuk adaptasi lagi. Iya. Mark Klok dia di sini aja 1 babak kayak udah merah mukanya. Iya itu makanya yang akhirnya menjadi pertanyaan, Persib rela bayar mahal untuk pemain yang mungkin nggak bisa main 90 menit. Kalau lu dibayar 40.000 euro ya gue juga pindah. Tapi yang harapannya sih dia bisa perform ya coach. Kalau dia udah di sini nggak perform, menurut gue benar-benar mengecewakan banget sih. Enggak perform di Persib. Di Persib. Nggak gitu. peduli gue. Ya kalau enggak kan dia gimana mau bisa di perform di timnas? Iya bisa aja dia perform di timnas karena temen-temennya kan beda. Karena kalau dia nggak perform di sini dan dia nggak dipakai, menurut gua akan menjadi mengganggu di timnas kan. Dia nggak punya match fitness. Karena satu-satunya pemain yang paling kreatif ya dia. Kreatif. Yang punya visi lah gitu kan. Kreatifnya punya visi football brain, yang menurut gua dia. Dan kalau dia di Persib kesulitan, menurut gua ini akan menjadi red alert buat timnas dan juga buat Patrick Kluivert pastinya menuju round kelima nanti ya. Semoga dia cepetan gabung, mau dimanapun itu, kalau bener akhirnya ke Persib dan dia bisa main, ya bisa membuktikan gitu. Jangan kayak Rafael Struijk kan akhirnya
Dewa berantakan gitu, belum kelihatan lagi. Terus siapa lagi? Berapa match sih udah main? Baru dua. Bukan Ini udah ketiga. Coba lihat berapa kemarin gol. Kemarin dia tuh udah lawan Malut, udah. Terus ini kemarin dia lawan PSIM Jogja, tuh 3 kali benar. Persib tuh kemarin, ya benar. Menang, kalah, seri. Persib harusnya papan atas lah. Iya. Kemarin apa sih dia dua penalti nggak masuk tuh, benar-benar apa? Ya sampai marah kalau gue baca minta maaf, gue bilang minta maaf. Kenapa? Oh karena dia nggak masuk penalti. Terakhir penalti penentuan tuh dia kalau gol 2-1. Borneo di atas, Persija nomor 2. Nah Persija nih justru sangar nih main-main asingnya so far ya. Gue sih Persija itu untuk gue akhir-akhir ini nggak begitu kedengeran. Tapi selalu perform loh Persija ini. Iya. Tapi main asingnya emang individualnya mungkin nggak juara tapi keren loh Persija ini. Keren sekali. Persib ini kan setiap tahun mereka selalu bersaing untuk jadi juara Persib, kan. Ya. Memang kualitasnya bagus Persib. Iya. Udah back to back dia. Justru Persija nggak begitu kedengeran tapi bisa perform di papan atas, keren. Persebaya juga bagus. Nah ini ya nanti gue pelan-pelan akan mulai makin mengulik sebagai newbie. Kita akan buat channel sendiri, udah banyak yang nagih lagi coach, anjing gue jadi pressure nih anjir. Menir punya akun baru. Udah ada yang DM gue. Lik Ang. Bang siap jadi tim produksi lu, anjing gue punya gak. Lu judulnya Lik Ang. Anjing gue dibully. Lu kenapa gak taping di sini aja? Oh iya ya. Kan bisa solo. Oh iya bisa juga ya. Sebelum offside 2 atau apa? Oh iya bener deh, ntar pakai meja itu deh sebelum studio gue jadi. Tinggal habis ini kirim ke Abdul kan udah bisa loh. Pressure gue udah tagihin bang, kalau udah kameranya dari sini. Iya. Ntar gue tinggal backgroundnya itu. Gue pinjem meja lo yang hitam atau putih ini deh ntar buat itu. Iya. Buat sendiri. Iya sambil nunggu gue bikin studio kecil-kecilan. Karena kan kalau gue lagi mager kemana-mana bisa langsung update gitu kalau ada apa-apa. Cuman kalau di sini sementara bikin sini. Oke lah, mantap. Bang Yafet dan Bang Dani siap kerja tambahan ya, dan juga Abdul Brili. Dani diganti. oh iya Dani sibuk. Iya. FMS dia. Oke, tadi kalau ngomongin soal siapa Tom Hai ini menuju FIFA Matchday, Kuwait batal menarik diri, kemungkinan terbesarnya lawan Cina Taipei coach. Menurut lo mendingan gak usah ada sekalian atau enggak lah harus ada. Cina Taipei gitu loh. Which is good, enggak harus ketemu dua kuat. At least bisa bereksperimen kan. Yang satu lagi siapa? Lebanon? Bukan Lebanon. Iya Lebanon. Lebanon kan yang tanggal 11 nih ya. Iya. Iya, ini tanggal 8. Bukan 8 sama 11. Apa 5 sama 8? 5 sama 8. Oh, 5 sama 8. Iya. 5 sama 8. Ya, gue sih sayang. Kuwait ini gue rasa ditelepon sama Saudi nih. Kenapa? White. Udahlah. Biarkan amplop berbicara, White, lu jangan saya ikut campur. Jangan White. bikin Indonesia lebih kuat. Ya menurut gue buat level sayang sih. Harusnya kita untuk menuju putaran 5 minimal ada satu lawan yang kuat banget gitu untuk Lebanon lumayan. Lumayan. Di atas kita Lebanon itu. Tapi Taipei menurut gue di bawah kita. Ya kayak kita lawan siapa ya? Ya jadi satu lemah, satu kuat. Tapi harusnya satu yang selevel gitu coach. Mendingan gue lawan Thailand daripada lawan Cina Taipei sih menurut gue ya. Gak lah, bosen lah. Ya iya, cuman atau sekalian dari negara mana. Oke lah, penggantinya oke. Tapi daripada nggak ada sih ya. Iya betul. Ya, we'll see lah nanti. Yang jelas ya mungkin kalau lawan Cina Taipei bisa menjadi ajang eksperimen lah buat Patrick Kluivert. Tapi kalau yang lawan Lebanon bisa menurunkan full tim untuk melihat sejauh mana kita dengan full timnya walaupun nggak ada Ole. Lu belum dengar kabar yang itu Miliano sama itu kapan nih kira-kira bisa datang ya? Bisa join maksudnya? Segera. Miliano sama si September mungkin September Zilistra ini ya? udah. Zilistra ya. Kalau udah disumpah kan bisa main September. Iya ya. Udah di DPR, kemarin udah di DPR kan, terakhir yang udah dipertanyakan itu ada yang. Tapi Miliano berkembang loh. Dibanding tahun lalu. Iya kan gue bilang sama lo, mungkin yang kemarin lo bilang jelek itu yang siapa ya waktu itu? Tahun lalu gue bilang jelek. Iya yang kita undang si siapa? Iya. Siapa namanya yang Interisti? Iya. Ya itu gue bilang kan dia bagus tuh. Cuman lo bilang gue nonton segala macam kan. Musim lalu. Iya, cuman musim ini udah lebih bagus. Karena gue bilang kayaknya tuh mungkin faktor ini coach cederanya cukup fatal dia berapa bulan kan? Seingat gue 6 bulan gue cederanya. Sekarang lumayan. Kemarin jadi starter. Iya karena gue dengar even dari si siapa tuh Bang Hamdan gitu ya kan. Hamdan dia bilang
kalau menurut scout sana gaya mainnya mirip Robben lah gitu kan. Robben Eredivisie walaupun ya mungkin ekspektasi kita jangan terlalu jauh lah. Cuman kalau ngeliat gaya mainnya Robben kan berarti eksplosif, cut inside, berani take ons gitu kan. Menurut gue ya ini positif banget kalau ada orang sana yang bilang cara mainnya kayak dia kayak gitu. Walaupun coach bilang waktu itu mainnya nyata biasa aja. Tahun lalu. Iya musim lalu. Iya musim lalu kan itu waktu habis Ole cabut kan. Iya. Kan Ole cabut terus lu nonton katanya biasa aja. Terus gue sempat bilang waktu itu ya mungkin karena cedera dia belum bisa balik. Ya kan kita lihat dia bisa. Karena musim ini gue nonton dia di preseason juga berapa kali udah jauh lebih berkembang, jauh lebih bagus daripada musim lalu. Nih ya semoga bisa cepet-cepet gabung deh untuk kita ngelihat game mainnya karena menurut gue kalau dia bisa baru main Oktober sih susah untuk bisa ngelihat nyetel apa enggaknya sama timnas kita gitu dan tiba-tiba main di laga yang penting pressure-nya juga besar pasti. Makanya September ini semoga dia hadir biar dia bisa merasakan atmosfernya. Ya. Dan di tengah menuju persiapan timnas senior kita di FIFA Matchday juga ada U23 yang persiapkan kualifikasi Piala Asia. Ya ini yang mungkin menjadi target katanya real kita untuk U23, tapi justru pemain asing yang baru dinaturalisasi yaitu si Gapens gak masuk, cuman Dion Mars doang back yang masuk. Sisanya tuh ada Cahya Supriyadi. Cahya Supriyadi kemarin gagalin penaltinya Mark Locke tuh kemarin. Jadi man of the match dia, kipernya PSIM. Dava Fasya, Muhammad Ardiansyah, Kakang yang kemarin juga ada di squad tuh bareng Karek Arel, Muhammad Ferrari, Dion Mars. Ini sih praktis gak berubah sih squad yang Arkan Fikri masuk fit. Arkan Fikri udah fit. Semoga fit. Tony Firmansyah kemarin main bagus juga di Persebaya. Ananda Rehan Hanan Persija kemarin juga bagus mainnya. Hoki Caraka. Oh Detan gak main ya? Oh iya gak masuk dia. Gak tahu apakah dia cedera apa. Dia kemarin main jelek juga kan. Belum ngecek gue. Detan tuh bagus di PSM di week pertama seingat gue dia ngegolin. Tapi di week dulu gue gak lihat. Rafael Struijk ini juga masih masuk walaupun di Dewa masih belum terlalu oke. Jens Raven juga di Bali menurut gue belum menunjukkan kelasnya karena Bali juga jelek banget secara permainan dan hasilnya. Rahmat Arjuna juga pelatih baru cocok-cocokan. Iya. Dan pemainnya juga banyak yang baru juga jadi ya mungkin belum dapat kali levelnya. Nah, ini dia segrup sama Korsel sama siapa? Laos. Sama Makau. Lolos apa sih coach ya? Harusnya. Kalau satu yang lolos ya nggak gampang juga. Enggak lolos semua ini pasti. Enggak, runner up itu. Best runner up ya. Itu dihitung lagi. Grup J, kita di grup J Korsel. Wah, Korsel yang baik. Kalau Seri lawan Korsel nah bisa hitung-hitungan gol ntar. Iya, jangan kalah aja. Seri. Apalagi kalau bisa menang. Wih, iya. Dan kita lihat di target kita juga tapi target kita kan pasti lolos kan ke Piala Asia kan? Ya iyalah. Kalau nggak lolos berat nih. Kemarin ada pertanyaan apa tuh ya? Kemarin gue menarik deh ada pertanyaan soal namanya gue lupa deh. Oke, itu aja lah dari timnas. Kita doakan dari persiapan timnas kita menuju minggu depan baik-baik saja dan gue juga akan berangkat ke Surabaya guys di tanggal 2 dan tanggal 3 sambil memantau para pemain timnas di sana. Nanti gue mungkin akan ngasih update juga buat offset duo pas hari. Akunnya kapan mulai? Buat akun lo aja, lo update sendiri. Iya kan besok Surabaya minggu depan. Oh iya bisa juga sih. Iya. Nanti gue minta bikin desainnya dulu ya. Itu apa namanya? Video pertama timnas. Ide bagus coach. Kita hari apa coach ya ngomong-ngomong kan gue pulang Rabu sore tuh. Penting lah. Oke, itu dia kita nggak update. Sorry gue nggak update MU karena kita baru tappingnya dari hari Rabu jadi kita nggak bisa update MU. Kita akan update menuju. Enggak, MU udah gue update panjang lebar. Di week ini nggak ada big match ya? So coba lihat preview bentar deh. Arsenal Liverpool kan? Arsenal Liverpool kita akan live reaction. Ya. Akan live reaction di sini. Halftime show. Hari Minggu jam 10:30. Berarti kita mulai jam 10. Setengah 10. Terus juga Villa Palace, Nottingham Forest, West Ham. Nottingham Forest kemarin. Atau jam 10 juga bisa, nggak usah kelamaan lah. Oh iya, kalau belum ada ini mah. Iya, jam 10 aja kita live. Ya, Aston Villa Palace atasnya apa? Ada nggak? Lu telat ya? Enggak dong, gua telat yang minggu depan. Yang tanggal 14. 14 itu yang telat. Itu yang ada Persija main. Gak apa-apa, gue sendiri. MU Burnley, Spurs Bournemouth,
Leeds, Newcastle, Chelsea, Fulham, Sunderland, Brentford, Spurs, Brentford seru nih. Gila nih, intensitasnya bakal kenceng nih. Spurs sama Bournemouth, Iraola lawan Thomas Frank. 0-1. Hah? 0-1. 0-1 siapa yang menang? Iraola. Anjir. Lu meremehkan Spurs lu. Ntar kita lihat di kandang Spurs soalnya kan. Brighton lawan Manchester City. Kemarin Welbeck gagal ngegolin depan gawang, gagal penalti, blow on banget. Forest di kandang lawan West Ham. Oke, Serie A ada big match nggak? Premier League dari week pertama ada big match. Serie A sama La Liga kagak ada yang seru kayaknya rasanya pertandingannya. Lecce, Milan, Cremonese, Sassuolo nggak ada. Bolonya Como sih harusnya seru. Napoli, Cagliari, Dilibas itu bolonya. Genoa. Torino, Fiorentina. Inter lawan siapa ya? Coba Senin. Udinese menang. Menang lah. Lazio, oke. La Liga juga nggak ada ya? Nggak ada yang seru. Oh tapi lo sempat lihat ini nggak coach? Bundesliga yang week pertama? Enggak. Yang si Munchen, buset. Munchennya sangar banget sekarang. Ya 6-0 lah. Iya sekarang mainnya lebih sangar. Dan lawannya kan si itu kan Leipzig kan, buset dibantai. Leipzig emang jelek. Iya. Kata Sesko untung udah gak ada Sesko. Tapi di MU jangan juga kalah. Betis, Vigo nggak ada yang besar. Vigo, Barca Betis, ketemu siapa? Barca ketemu Rayo Vallecano. Vallecano. Menang lah. Madrid Lawan Mallorca. Ya ini yang kemarin kalah lawan Barca, tuker-tukeran doang. Menang lah udah Madrid, Mallorca, Vallecano. Vallecano lawan Barca liat deh. Head to headnya. Setahu gue pernah merepotkan nih Vallecano nih. Enggak, Vallecano enggak. Coba 1-0 ya tipis-tipis, 1-0, 1-2 kan. Tipis-tipis 1-1. Iya pernah 2-1 ya. cukup alot ini ya. setahu gue lawan Ya, Vallecano. Ya cuman kan Hansi Flick baru tahun lalu sih harusnya oke lah. Oke itu dia ternyata kita gak ada big match. Jangan lupa nonton live reactionnya di hari Minggu Liverpool Arsenal. Kita lihat apakah ini dua pesaing juara ini terlihat secara kekuatannya atau gapnya terlihat justru antara Liverpool sama Arsenal. Kita bisa analisa nanti. Dan pastinya juga ada nanti kita mengundang fans-fansnya juga. Nggak usah ya, nggak ada sponsor ya. Mungkin 1-2. Oh ya bisa juga. Ntar yang available akan kita undang untuk jadi point of view berbeda. Oke, thank you Coach, thank you juga buat Offsider. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye.